Pernah gak sih kamu ngerasa tiba-tiba gelisah? Padahal gak tahu kenapa. Semua tampak baik-baik aja. Tapi hati kayak gak tenang. Pikiran kemana-mana. Kadang badan sehat. Kerjaan lancar. Tapi tetap aja ada yang hampa di dalam dada. Kalau kamu pernah ngerasain itu, mungkin itu tandanya. Hati kamu lagi butuh disiram. Iya, hati juga butuh minum. Bukan air putih kayak tubuh. Tapi butuh ketenangan. Butuh cahaya. Dan dalam Islam, air terbaik untuk hati itu adalah zikir. Banyak orang mengira zikir itu cuma bacaan setelah syalat. Cuma lafaz-lafaz yang dibaca pelan. Kadang bahkan sambil mikirin hal lain. Padahal, zikir itu bukan sekadar bacaan biasa. Zikir itu adalah cara kita menghubungkan hati dengan Allah. Dan ketika hati tersambung dengan Allah, saat itu juga, ketenangan akan hadir. Allah SWT udah ngasih bocoran dalam Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surat E'rad ayat 28. Coba direnungkan ayat ini. Allah gak bilang hati akan tenang dengan uang. Allah gak bilang hati akan tenang dengan pasangan, jabatan, atau pencapaian. Tapi Allah bilang, dengan zikir, dengan mengingatnya, barulah hati tenang. Dan ini bukan omong kosong. Buktinya, kita bisa lihat orang yang sukses secara duniawi. Punya rumah, mobil, bisnis, tapi hidupnya tetap gelisah. Ada yang panik pas harga saham turun. Ada yang khawatir kehilangan kekayaan. Karena hatinya gak ada pegangan, gak ada pondasi. Dan ketika hati kosong dari Allah, maka kekosongan itu akan diisi oleh rasa takut, cemas, dan gelisah. Nah, zikir inilah yang jadi obat buat semua itu. Zikir itu bukan cuma ucapan, tapi cara kerja hati untuk mengingat siapa kita dan siapa Tuhan kita. Saat kita bilang subhanallah, itu bukan cuma kalimat pujian, tapi itu pengingat bahwa Allah Maha Suci, dan kita sebagai manusia pasti punya kekurangan. Saat kita bilang alhamdulillah, kita sedang menenangkan hati, meyakinkan diri bahwa apapun yang terjadi, tetap ada yang bisa disyukuri. Saat kita bilang la ilaha illallah, kita sedang mengingat bahwa dunia ini gak bisa kasih ketenangan sejati, karena hanya Allah yang bisa. Dan zikir itu bukan harus selalu panjang dan formal. Kamu bisa zikir di jalan, bisa di motor, bisa sambil masak, sambil nunggu antrian, bahkan sambil ngetik kerjaan. Selama hati sadar dan lisannya ikut menyebut nama Allah, maka itu sudah zikir. Tapi ada satu hal penting. Zikir itu bukan mantra. Jangan anggap zikir kayak tombol ajaib buat bikin semua masalah hilang. Kadang kita zikir, tapi masih sedih. Kadang kita zikir, tapi masalah gak langsung selesai. Itu aja. Karena fungsi utama zikir bukan menghapus masalah, tapi menguatkan hati kita dalam menghadapi masalah itu. Zikir bikin kita sadar bahwa kita gak sendiri. Zikir bikin kita yakin bahwa ada Allah yang Maha Kuasa. Dan zikir ngasih kita ketenangan karena kita merasa dekat dengan pencipta kita. Jadi, kalau kamu lagi gelisah, jangan langsung cari hiburan, jangan langsung buka media sosial, atau pelarian lain. Coba ambil wudhu, duduk sebentar, dan ucapkan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil tarik napas dalam-dalam, rasakan setiap lafadznya. Bayangkan kamu lagi curhat ke Allah. Kamu bakal ngerasain sendiri betapa hati itu mulai adem, pelan-pelan mulai tenang. Dan dari situ, kamu bakal ngerti satu hal penting. Ternyata ketenangan itu bukan hasil, tapi efek dari dekat dengan Allah. Dan zikir adalah jalannya. Kadang kita udah zikir, tapi gak kerasa apa-apa. Bacanya cepat, kayak buru-buru ngejar sesuatu. Udah 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, tapi hati masih kosong. Kamu pernah gitu? Itu tandanya zikir kita baru sampai di mulut, belum menyentuh hati. Padahal zikir yang benar itu bukan soal banyaknya lafaz, tapi seberapa dalam maknanya kita hayati. Ulama besar seperti Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah bilang, zikir yang paling bermanfaat adalah yang berasal dari hati yang hadir dan sadar, walaupun hanya sedikit. Artinya, satu kali kamu bilang Allahu Akbar dengan penuh penghayatan bisa lebih bermakna daripada 100 kali zikir yang cuma jadi rutinitas kosong. Zikir itu ibarat makanan untuk hati. Tapi kalau kita makannya buru-buru, gak dikunyah, ya gizi gak masuk. Sama seperti itu. Zikir yang gak diresapi cuma jadi suara, bukan penguat jiwa. Makanya, mulai sekarang, coba latih diri buat zikir dengan sadar. Gak usah buru-buru, gak usah banyak dulu. Mulai dari 3,
Subhanallah, renungkan kesucian Allah dan betapa kecilnya kita. Alhamdulillah, ucapkan dengan kesadaran bahwa kamu masih bisa bernafas, makan, jalan, dan berpikir. Allahu Akbar, hayati bahwa masalahmu besar, tapi Allah jauh lebih besar. Lalu tambah, la ilaha illallah, ulangi sambil memejamkan mata dan lepaskan semua hal dunia yang selama ini bikin kamu khawatir. Astagfirullah, ucapkan dengan rasa ingin diperbaiki, ingin dibersihkan. Dan jangan lupa, syalawat kepada Nabi, karena dengan bersyalawat, Allah akan limpahkan rahmat kepada kita 10 kali lipat. Hati mana yang gak tenang kalau dilimpahi rahmat dari Allah? Zikir juga bisa dilakukan lewat doa yang kamu ucapkan sendiri. Bahasa Indonesia pun boleh, asal hatimu hadir. Misalnya kamu bisikan, "Ya Allah, hati ini lelah, tapi aku yakin Engkau tak pernah pergi." Atau, "Ya Rob, aku takut, tapi aku pasrahkan semuanya kepadamu." Itu juga bentuk zikir, karena zikir itu sejatinya adalah pengingat. Dan setiap kali kamu mengingat Allah, Allah akan mengingat kamu. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku bersama hambaku ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, aku akan mengingatnya dalam diriku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangin, Allah, sang penguasa langit dan bumi, mengingat kita, hamba kecil, penuh dosa, penuh keluhan. Tapi karena satu momen zikir yang tulus, Allah turunkan perhatiannya. Allah lapangkan hati kita. Allah kirimkan ketenangan. Dan inilah rahasianya. Zikir bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri. Allah tidak butuh diingat, tapi kitalah yang butuh mengingatnya. Jadi, saat hati mulai berat, saat pikiran sumpek, jangan buru-buru cari distraksi. Coba diam sebentar, tenangkan hati, ucapkan pelan, "Ya Allah, cukup Engkau yang tahu rasa sesak ini. Bantu aku, kuatkan aku." Karena hanya Allah yang bisa menenangkan hati yang resah. Dan hanya lewat zikir kita bisa menyentuh ketenangan. Itu, zikir bukan sekadar bacaan setelah syalat. Zikir bukan hanya rutinitas yang diulang tiap pagi. Zikir adalah seni menghadirkan Allah dalam setiap detak hati. Kita bisa kehilangan semua hal di dunia, tapi selama kita nggak kehilangan zikir, kita nggak kehilangan arah. Dan semoga, dari zikir-zikir kecil itu, Allah kumpulkan kita di tempat yang tenang, bersama orang-orang yang hatinya selalu ingat kepadanya. Entah ilmiah ini benar atau hanya fiksi, semoga maknanya bisa mengetuk hatimu, mengajakmu untuk lebih sering mengingat Allah dengan hati yang sadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.